Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Andini Sinurat dari program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satyatera Bhinneka. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Strategis Ketahanan Negara Swedia, Kontribusi Ideologi, Politik, dan Ekonomi dalam Perspektif Astaghatra. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Swedia mampu bertahan lebih dari 100 tahun sebagai negara yang stabil dan kuat, serta apa pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk memperkuat ketahanan negara Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan teori Astaghatra yang membagi faktor ketahanan negara ke dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama adalah Trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam, serta Pancagrata yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari hasil analisis saya menemukan bahwa kekuatan utama Swedia terletak pada aspek Pancagrata. Swedia menganut ideologi demokrasi sosial yang menjunjung keadilan sosial dan inklusivitas. Sistem politiknya sangat stabil, transparan, bebas korupsi, dan didukung partisipasi publik yang tinggi. Ekonominya juga sangat kuat dengan model kesejahteraan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Nah, sementara itu, Trigatra juga mendukung ketahanan Swedia. Geografinya aman dari konflik regional, demografinya berkualitas tinggi, dan sumber daya alamnya dikelola secara berkelanjutan. Yang menarik, semua kekuatan ini disinergikan melalui tata kelola yang bersih dan masyarakat yang sadar akan peran mereka. Jika dikaitkan dengan ketahanan negara Indonesia, maka jelas bahwa kunci bukan hanya pada kekayaan alam, tetapi pada sistem pemerintahan yang baik, masyarakat yang partisipatif, dan nilai-nilai kebangsaan yang hidup. Lalu dari kasus Swedia ini kita belajar bahwa ketahanan politik, ekonomi, dan sosial budaya adalah fondasi negara yang kuat. Indonesia bisa memperkuat keberlanjutan bangsanya dengan menjaga stabilitas politik melalui partisipasi masyarakat yang aktif, lalu membangun ekonomi berkeadilan, bukan sekedar mengejar pertumbuhan, lalu mengelola keragaman budaya dan identitas nasional sebagai kekuatan, bukan sebagai pemecah belah. Nah, dan yang tidak kalah penting, kita harus mulai terbiasa memahami perubahan global dan menjawabnya dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Lalu sebagai mahasiswa, kita punya peran nyata untuk mendukung ketahanan nasional. Saran saya, mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti apa? Seperti yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan nilai kebangsaan dan toleransi melalui diskusi dan kegiatan kampus. Lalu yang kedua, menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi positif dan melawan disinformasi, bukan hanya sekedar buat velocity. Lalu aktif di organisasi sosial atau komunitas yang berkontribusi bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan, lingkungan, atau sosial budaya. Nah, kita mungkin belum bisa membuat kebijakan, tapi kita bisa membentuk opini dan aksi nyata yang mendukung masa depan bangsa yang tangguh. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi refleksi bersama dalam membangun Indonesia yang kuat dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan terima kasih atas ibu dosen kami yang telah mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya berikan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.